Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Febrianor dengan NIM 2301301001. Di sini saya akan membuat video mengenai Cisco Packet Tracer dengan tujuan untuk ujian praktikum. Langsung saja kita mulai. Pertama kita buka Cisco Packet Tracer-nya. Kemudian tambahkan perangkat-perangkatnya. Oke, perangkatnya terdiri dari 3 router. Kemudian di setiap routernya itu ada satu switch dan satu wireless router. Dan juga ada 3 PC serta 2 buah laptop. Langsung saja hubungkan dengan menggunakan kabel. Sini untuk menghubungkan wireless router ke router, kita perlu menambahkan fast Ethernet yang baru, dikarenakan fast Ethernet 1/0 ini akan digunakan untuk menghubungkan antara router dengan router. Masuk saja ke routernya, kemudian pastikan matikan terlebih dahulu, kemudian tambahkan perangkat PT router NM1CFE.
drag ke sini, kemudian nyalakan. Setelah itu hubungkan fast Ethernet 6/0 ini ke wireless router. Lakukan juga dengan PT router yang kedua ini. Kemudian untuk router 1, dikarenakan router 1 akan terhubung dengan router 0 dan router 2, maka di sini akan menambahkan 2 buah perangkat CFE yang baru. Kemudian hubungkan flash Ethernet 6/0 ke wireless router. Selanjutnya hubungkan router ke router dengan fast Ethernet melewati fast Ethernet 1/0 dengan kabel cross. Di sini untuk menghubungkan router 2 ke router 1, dikarenakan fast Ethernet 1/0-nya sudah dipakai, maka kita akan menggunakan fast Ethernet 7/0. Kemudian jika sudah terhubung seperti ini, selanjutnya kita akan men-setting IP-nya. Masuk ke config, kemudian fast Ethernet 0, nyalakan dan masukkan IP-nya. Kemudian untuk fast Ethernet 1/0, masukkan juga IP-nya. Kemudian untuk fast Ethernet 6/0, masukkan juga IP-nya. Kemudian untuk men-setting DHCP-nya, kita masuk ke menu CLI, kemudian masukkan program berikut. Oke, jika sudah, masuk ke PC 0, kemudian ke menu desktop, lalu ke IP configuration. Di sini ubah IP configuration-nya ke DHCP. Dapat dilihat sini sudah mendapatkan IP yang diberikan dari routernya. Untuk PC 1 juga sama. Dan PC 2 juga sama. Sekarang lakukan juga hal yang sama ke router 1. Untuk fast Ethernet 1/0, IP-nya 192.168.0.2. Ini untuk jalur yang menghubungkan antara router ke router.
Kemudian IP untuk wireless routernya. Kemudian di sini kita akan nyeting IP untuk jalur ke router 2-nya. Di sini IP-nya 192.168.7.1. IP ini akan digunakan untuk menghubungkan antara router 1 ke router 2 untuk jalurnya. Kemudian masuk ke router 2, masukkan juga IP-nya pada fast Ethernet 0/0. Di sini karena fast Ethernet 1/0 ini terhubung ke router 1, maka kita akan menggunakan jalur yang telah disetting dari fast Ethernet 7/0 di router 1 tadi. IP-nya 192.168.7. Karena di fast Ethernet 7/0 itu sudah ada 7.1, maka di sini akan menggunakan 7.2. Kemudian untuk wireless routernya, kemudian kita akan menyeting DHCP untuk router 1. Kemudian kita akan mengatur DHCP untuk router 1. Masuk ke menu CLI, lalu ketikkan baris program berikut. Kemudian masuk ke PC 3. IP configuration-nya kita ubah ke DHCP. Di sini sudah mendapatkan IP yang diberikan dari router. Untuk PC 4 juga sama. Dan untuk PC 5 juga sama. Kemudian untuk router 2, pertama-tama kita akan setting DHCP-nya. Oke, jika sudah, maka masuk ke PC 6, kemudian ubah IP configuration-nya ke DHCP. Lakukan juga ke PC 7.
Oke, di sini sudah berhasil memberikan alamat IP address DHCP secara DHCP. Kemudian agar PC 0 bisa mengirim data ke PC 3 atau PC 6, kita akan melakukan routing. Routing yang pertama-tama masuk ke router 0, kemudian ke menu config, lalu ke menu static. Di sini masukkan networknya. Ini untuk agar bisa terhubung ke router 1, ke klien yang terhubung di router 1. Kemudian untuk yang router 2, ini routing yang akan menghubungkan antara router 0 ke router 2. Kemudian untuk router 1, di sini karena ada dua router yang terhubung, jadinya kita akan menggunakan jalur yang berbeda. Di sini karena akan menghubungkan ke router 0, maka kita akan menggunakan jalur 0.1. Kemudian agar terhubung ke router 2, kita akan menggunakan jalur 7.2 tadi. Oke, seperti ini. Kemudian untuk router 2-nya, di sini kita akan menghubungkan router 0 dan router 1 menggunakan dua jalur yang berbeda. Iya tuh. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan lakukan pengetesan dari PC 0 ke PC 3. Sini sudah successful. Kemudian dari PC 0 ke PC 6. Di sini juga successful. Kemudian untuk PC 3 ke PC 6. Di sini successful. Untuk PC 3 ke PC 0 successful. Kemudian untuk PC 6 ke PC 0 juga sudah berhasil. Dan untuk PC 6 ke PC 3. Di sini juga berhasil. Jadi kita telah menyelesaikan routingnya. Kemudian untuk menghubungkan wireless routernya, masuk ke wireless router 0, masuk ke menu config, lalu ke menu LAN. Di sini kita ubah IP address-nya 192.168.4.254. Kemudian wireless-nya, di sini SSID-nya kita namakan
Rizkia 0 underscore NIM saya 2301301001. Kemudian ini pindah ke 1. Kemudian kita akan menyeting passwordnya. Passwordnya adalah 123456786. Baik, kemudian kita akan melakukan pemberian IP secara DHCP ke wireless router. Kita masuk ke router, kemudian ke menu CLI. Di sini kita ketikkan baris program berikut. Jika sudah, masuk lagi ke wireless router 0. Kemudian masuk ke menu GUI. Di sini untuk DHCP server settingnya kita disable. Kemudian kita save. Kemudian kita masuk ke laptop. Di sini kita matikan dulu laptopnya. Kemudian kita ganti komponen ini dengan WPC 300N. Kemudian kita nyalakan lagi. Kemudian masuk ke desktop, PC wireless. Jadi kita refresh. Di sini ada WiFi dengan SSID Rizkia 0. Masukkan passwordnya. Dan di sini sudah terkoneksi secara DHCP dan menggunakan dan menerima IP 192.168.4.2 dengan gateway-nya 4.1 sesuai dengan wireless router 0 tadi. Lakukan juga yang sama ke laptop 1. Di sini juga sudah berhasil mendapatkan IP secara DHCP yang diberikan dari wireless router 1, wireless router 0. Kemudian ulangi langkah-langkah tadi dan terapkan ke wireless router 0, ke wireless router 1 dan 2. Di sini SSID-nya Rizkia 1 underscore NIM saya. Kemudian masukkan passwordnya. Tidak apa-apa jika sama dengan yang tadi. Lalu kita akan setting DHCP-nya.
Kemudian jika sudah, kita masuk lagi ke wireless router 1, ke menu GUI, lalu kita disable DHCP servernya ini. Kemudian kita save setting. Masuk ke laptop, ganti komponen, ganti modul, kemudian jangan lupa dinyalakan. Di sini kita koneksikan ke SSID Rizkia 1. Sudah berhasil secara DHCP. Kemudian yang ini juga sudah berhasil. Lakukan juga ke wireless router 2. Masuk ke config, LAN 6.254. Ke menu wireless, SSID-nya Rizkia 2_23503031. Kemudian passwordnya. Kemudian untuk nyeting DHCP-nya seperti tadi. Kemudian kita masuk kembali ke wireless router 2, masuk ke menu GUI, lalu disable DHCP servernya, lalu kita save. Kemudian masuk ke laptop, lalu kita ganti modulnya. Kemudian di sini kita hubungkan dengan SSID Rizkia 2. Di sini sudah berhasil mendapat IP secara DHCP. Di sini juga sudah terhubung. Kemudian kita akan melakukan pengetesan. Di sini successful.
dari laptop 0 ke PC 2. Kemudian untuk laptop 2 ke PC 5. Di sini juga successful. Kemudian untuk laptop 4 ke PC 8. Di sini juga successful. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.